Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas khusus berkenaan dengan hewan. Nah, seperti halnya tumbuhan, hewan juga merupakan makhluk hidup. Hewan perlu makan, bernafas, bergerak, tumbuh, dan perlu juga oksigen. Nah, jadi di sekitar kita itu banyak terdapat beberapa jenis hewan, berjuta-juta malah. Coba saja Anda lihat di sekitar kita, ya. Ada hewan yang berkaki 2, ada hewan berkaki 4. Ya, ragamnya banyak. Cara mereka bergerak pun juga bermacam-macam. Ya, di sini Anda melihat ada mamalia seperti kelinci. Kemudian ada insek seperti semut. Kemudian ada reptilia seperti buaya, katak. Kemudian ini ada cacing. Ya, kemudian ini ada kadal. Ya, nah ini adalah contoh hewan yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Nah, contoh yang pertama itu adalah hewan kucing. Ya, kucing itu adalah masuk ke dalam kategori hewan yang menyusui atau mamalia. Kita lihat di kucing di sini ada bagian tubuhnya, ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, kemudian hidung untuk mencium, mulut ya untuk makan, kemudian kaki. Jadi kucing ini memiliki 4 kaki untuk bergerak. Nah, ini tubuh kucing. Kemudian ada bulu, ya. Kemudian ada ekor. Nah, yang menarik dari kucing di situ ada kumis dan ekor ya. Jadi kumis di sini ini berfungsi. Ya. Fungsi kumis adalah untuk mendeteksi kondisi lingkungan. Ya. Nah, pada saat kumisnya itu rusak, kucing merasa tidak nyaman. Nah, kadang-kadang membuat mereka bingung dan kehilangan arah. Jadi jangan coba-coba menggunting kumis pada kucing, kasihan ya. Nah, kemudian ekor pada kucing berfungsi sebagai alat penyeimbang. Ya. Ya, jadi pada saat Anda mungkin kucing terjatuh dari ketinggian 3 atau sampai 4 meter, dia pasti mendarat pada kondisi yang sempurna. Kenapa? Karena kucing memiliki ekor untuk menyeimbangkan diri. Ya. Kemudian kucing juga memiliki kuku. Jadi, nah kalau jari kucing berbeda dengan kita, dia hanya memiliki 4 jari. Nah, masing-masing jarinya itu ada kuku. Fungsi kuku ini adalah untuk mencengkram, membantu makan, pada saat membantu untuk memanjat. Ya, pada saat dia ingin memanjat pohon atau turun, itu fungsi kuku. Dan sebagai pelindung diri apabila kucing tersebut juga berantem dengan sesamanya. Nah, kemudian bulu. Nah, bulu ini kucing beragam ya. Makanya kucing ada yang hanya 1 warna, 2 warna, atau mungkin 3 warna. Nah, dengan bulu rambut itu fungsinya agar kucing ini akan menjaga supaya suhu tubuhnya itu tetap hangat. Baik, hewan berikutnya adalah burung. Nah, ini kita lihat ada burung. Nah, di burung itu ada paruh. Ya, fungsi paruh ini adalah untuk membantu proses makan. Ya, apabila misalkan ia menangkap makanan berupa ikan tersebut ingin dia cabik-cabik sehingga lebih mudah untuk dicerna, maka dia menggunakan paruhnya. Sayap pada burung berfungsi untuk terbang. Kemudian ada matanya, kemudian ada ekor. Pada saat burung terbang, itu burung juga membutuhkan keseimbangan, ya, sehingga burung membutuhkan ekor untuk menyeimbangkan dirinya pada saat terbang. Nah, kemudian cakar, ya, di bawah kakinya itu ada cakar. Nah, cakar itu berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Ya, misalkan untuk bertengger di dahan pohon sehingga tidak jatuh, maka burung menggunakan cakarnya. Kemudian fungsi bulu burung itu untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya, dari dingin, dari hujan. Nah, itu ada bulu pada burung tersebut. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang ikan. Nah,
Di sini ada tutup insang ya, kemudian ada mata, ada mulut, ada sirip bagian bawah nih. Kemudian ini juga sirip bagian tengah, kemudian ada sirip bagian belakang. Kemudian ada ekor, kemudian ada sirip bagian atas. Nah, itu jadi ikan bisa bernafas di dalam air, dia menggunakan insang. Ya, insang. Nah, jadi pada saat air masuk mulut melewati insang dan keluar dari tubuh melalui lubang lubang khusus, maaf. Nah, insang menyerap oksigen dari air yang dilewati. Dan di bagian kepala ada tutup insang berfungsi untuk melindungi insang. Namun tidak semua ikan mempunyai tutup insang. Contohnya ikan yang mempunyai tutup insang antara lain ikan mas, ikan gurame, ikan nila, ikan koi, dan ikan kakap. Nah, ternyata hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu ada yang tubuhnya hampir sama. Ya, kita lihat. Nah, di sini ada 3 hewan yang tubuhnya hampir sama seperti kerbau, sapi, dan kuda. Bentuk tubuhnya hampir sama. Kemudian ada juga nih seperti misalkan ulat, ular, dan cacing. Itu hampir sama. Kemudian yang berikutnya itu seperti nyamuk, lalat, dan semut. Itu juga bentuknya hampir sama. Nah, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan beberapa jenis hewan. Ya, jadi hari ini kita telah membahas hewan yang masuk ke dalam kategori mamalia. Kemudian yang kedua, hewan yang masuk ke dalam kategori unggas, ya, burung. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa hewan yang memiliki penutup tubuh yang serupa. Misalkan burung dara, ayam, dan bebek tubuhnya ditutupi dengan bulu-bulu. Itu mirip. Kemudian ikan, ular tubuhnya ditutupi dengan sisik. Kemudian sapi, kerbau, dan kuda tubuhnya ditutupi dengan kulit yang tebal dan rambut. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa hewan yang memiliki bentuk tubuh serupa. Seperti misalkan lalat, nyamuk, dan kecoa memiliki sayap, ya, yang digunakan untuk terbang. Sementara ikan, ayam, buaya, dan kambing memiliki ekor. Bekicot, kupu-kupu memiliki antena sungut sebagai indera perasa atau peraba. Nah, bekicot, mungkin Anda pernah lihat, keong dan kerang memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya. Nah, sementara di sini ada contoh ya, ada sapi, kuda, dan kerbau. Itu sama-sama memiliki 4 kaki. Fungsinya untuk apa? Untuk berdiri. Nah, ada juga hewan yang melakukan gerakan yang serupa. Ya, misalkan kuda, kambing, anjing bergerak dengan cara berjalan, lari, dan melompat. Bagaimana dengan burung, nyamuk, kelelawar, dan lalat bergerak dengan cara terbang? Kemudian kalau ular seperti ini, cacing tanah bergerak dengan cara merayap. Sementara itu ikan, udang, hiu, buaya bergerak dia dengan cara berenang. Nah, beberapa hewan itu makan jenis makanan yang sama. Contoh misalkan sapi, kerbau, kambing, kuda itu sama-sama makan rumput. Kemudian burung, ayam, bebek makan biji-bijian biasanya. Singa, harimau, dan burung elang dia makan daging. Nah, terakhir beberapa hewan seperti anjing, kucing, dan tikus hidup darat. Tetapi beberapa hewan yang lain seperti ikan, udang, dan kerang itu hidup di air. Itu dari sisi persamaan. Lalu bagaimana dengan cara perbedaan antar hewan? Nah, biasanya hewan yang satu dengan lainnya itu akan berbeda dalam beberapa hal. Ya. Yang pertama, beberapa hewan dapat terbang dan lainnya tidak. Satu, ya. Beberapa hewan tumbuh dengan ukuran sangat besar, sementara hewan yang lainnya tumbuh dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, ini perbedaannya ya. Kemudian hewan memiliki bentuk tubuh yang beragam. Ada hewan yang bentuknya pipih, ya. Ada yang bentuknya panjang, ya. Ada yang bentuknya silinder seperti ular dan cacing tanah. Kemudian apalagi? Hewan memiliki warna yang berbeda. Ada yang berwarna hijau seperti belalang, katak, ular.
ada yang berwarna putih seperti burung, ayam, kucing, dan ada yang berwarna abu-abu, misalkan kerbau. Nah, itu. Kemudian beberapa hewan ada yang hidup di darat seperti anjing, ayam, kuda, sedangkan yang lain hidup di air seperti misalkan ikan, udang, dan kerang. Lalu apalagi perbedaannya? Nah, perbedaan yang keenam adalah beberapa hewan membangun sarang seperti laba-laba. Jadi dia bersarang, semut dan tupai, sedangkan hewan yang lainnya tidak. Beberapa hewan selalu membawa rumahnya, ya seperti kura-kura, bekicot, ya. Nah, sementara yang lain tidak. Nah, kemudian apalagi perbedaan yang kedelapan? Sapi, kerbau, dan anjing merawat anaknya, sedangkan hewan seperti kupu-kupu dan ikan dia tidak pernah merawat anaknya. Inilah pembahasan kita terkait dengan hewan yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.